Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, kita seyogianya terus mengembangkan pengetahuan kita tentang sebab-sebab yang akan membuat kita memasuki surga dan mendapatkan rumah kelak di dalam surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dalam sebuah hadis yang sahih dari Amir Al-Juhani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dia melakukan wudu itu dengan cara yang terbaik, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya dan dengan wajahnya, maka wajabat lahul jannah, dia wajib mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala." Hadirin, kita seolah melihat bahwa betapa mudah kita mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu semua jelas berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari upaya kita berwudu. Bahwa berwudu bukan hanya air yang membasuhi anggota-anggota badan kita, tetapi wudu sesungguhnya adalah toharoh, menyucikan diri kita baik yang zahir maupun yang batin. Menyucikan anggota badan yang zahir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan, bahwa orang yang melaksanakan wudu ketika air mencuci wajahnya, maka dosa yang pernah diperbuat oleh anggota tubuh yang ada di wajahnya itu akan keluar bersama tetesan air terakhir atau bersama air yang menetes dari wajahnya. Ketika air itu mencuci anggota badan tangannya, maka dosa-dosa yang keluar atau dosa-dosa yang diperbuat oleh tangannya itu akan keluar bersama tetesan air atau bersama tetes air terakhir dari tangannya. Begitu juga dengan anggota-anggota tubuh yang kita cuci ketika kita sedang berwudu. Karena itu, maka gambaran ini menunjukkan betapa bahwa kesucian seseorang yang diakibatkan oleh berwudunya itu tidak hanya akan membuat dia suci lahir, tetapi dia juga akan membuatnya suci batin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota badan itu. Itu sebabnya sangat wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang mampu untuk berwudu dengan cara yang baik, dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi janji bahwa orang yang menunaikan wudu itu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika wudunya itu kemudian diikuti oleh 2 rakaat sholat sunnah, dan 2 rakaat sunnah itu dilaksanakan dengan sedemikian khusyuk, di mana yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya anggota badannya, tetapi juga adalah hatinya. Keterlibatan hati dengan anggota badan ini banyak digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah hakikat dari upaya kita menunaikan penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan wudu dengan baik, yang kita resapi, refleksikan bahwa wudu juga adalah bagian dari upaya membersihkan diri kita dari berbagai dosa yang telah kita perbuat. Dan karena itu mudah-mudahan juga Allah memberikan karunia kepada kita kemampuan untuk berkhusyuk ketika menunaikan ibadah-ibadah sholat kita. Itu saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.